Kalau yang ke 9, yang berikutnya itu gimana? He must stop smoking. Oke, coba kita lihat ya. Ya, jadi smokingnya itu adalah sebagai gerund. Posisinya jadi objek. Ups, kebuka. Yaudah langsung aja. Jadi kalau yang berikutnya, ini sebenarnya tadi mau saya kasih pertanyaan ya. Kalau yang smoking, ini kan sebagai gerund nih. Tapi kalau yang falling, yang di kalimat berikutnya ini posisinya meskipun bentuknya ing, tapi tidak berfungsi sebagai gerund di situ. Karena fallingnya, kalau misalnya Anda lihat semuanya ya, falling leaves itu kan maksudnya daun yang berjatuhan gitu kan ya. Alias dia menjelaskan leaves ini tidak berfungsi sebagai sebuah kata kerja sendiri. Salah, sebagai kata benda sendiri. Kata bendanya ya leaves ini kan. Di sini sebagian posisinya dia itu sebagai sebuah adjektif. Ya. Yang kita kenal sebagai namanya noun modifier. Oke, oke, oke. So here, this is not a gerund, but a noun modifier, a noun modifier. Okay. Next. So the next one is I want to sleep here. This is an easy one. Gimana gimana? Ini termasuk. Ya, yeah. Oke, okay, sip. Tuh ya, ada infinitifnya di situ. Full infinitive. I want to sleep. Wih, tuh kan bener kan? Hati-hati ya. Uh, infinitif itu INF. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Oh, boy. Ya, oke. Buat yang terakhir, ini pertanyaan deh buat semuanya. Itu kira-kira apa itu? Her hobby is gardening. Gerunds. Gerundsnya sebagai, lebih tepatnya sebagai subjek. Sebagai subjek. Oke. Okay. Yang bikin teman-teman mikir sebagai subjek apa itu? Oh iya. Jadi memang ini sebenarnya sebagai objek ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan objek juga sih. Ada sesuatu yang sedikit berbeda. Sudah betul karena iya ya. Jadi yang benar itu adalah komplement. Kalau teman-teman masih ingat, jadi ada bentuk subjek, ada bentuk objek, ada bentuk komplement. Kalau komplement itu yang kayak gini, jadi nggak bisa dibalik kan ya? Kalau misalnya dibalik gardening is her hobby, itu sudah lain cerita. Jadi dia berfungsi sebagai objek, sebagai subjek. Maksud saya tidak bisa dibalik adalah tidak bisa dijadikan kalimat pasif, gitu ya. Kalau kalimatnya nggak bisa dijadikan kalimat pasif, maka yang di depan tetap subjek, tapi yang di belakang bukan objek, melainkan komplement. Biasanya bentuknya seperti ini. Kalau udah ada to be-nya, udah. Maksudnya to be yang to be doang ya, bukan to be yang dipakai untuk continuous atau untuk yang lain. Oke, bisa dimengerti? Oh, tak? Ya. Jadi sekarang kalau misalnya udah bisa dimengerti, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih sampai sini? Kalau tidak ada, kita latihan. Oh, ini tadi ada yang barusan masuk juga ya? Saya tanyakan lagi ya. Ada yang belum dapat modul?
Atau sudah dapat modul semua? Gak ada ya, sudah dapat semua ya. Oke, cool. Jadi nanti kalau misalnya ada latihan yang dari buku bisa ya. Nah, tapi kalau yang sekarang latihannya nggak dari buku dulu. Dari buku sih sebenarnya, cuma udah saya taruh di sini. Ini ada bacaan yang namanya An Indian Boy's Life. Ada yang berminat untuk membaca buat teman-teman ya? Biar ada readingnya gitu ya. Silahkan, ada yang berminat untuk bacain? Satu paragraf. Jadi kita butuh 3 volunteers. Gimana? Ada nggak nih? Ada yang punya mikrofon gitu, jadi bisa saya oper. Terus kita bisa dengar suara indahnya malam ini. Oke, coba ya Mbak Sol ya. Silakan, bentar. Udah saya invite Mbak. Ini tinggal di accept aja. Mbak Solnya bisa diterima itunya akses kontrolnya. Halo, selamat malam. Yes, we can hear you. Solia, hey. Yeah, we can hear you. We can hear you. Sudah bisa dengar? Oh, iya, silakan Mbak Laras. Nevertheless, the slightest, benar itu slightest sound ya. Okay, you can stop there. Thank you very much. Halo, Mbak Laras, masih di sana? All right. So, in the first paragraph, which sentences do you think has either to infinitive or a gerund in it? Coba dilihat dari paragraf pertama itu, kira-kira adakah yang mana ya yang ada gerundnya atau to infinitive-nya gitu? Adakah? Oh iya, dikasih tepuk tangan dulu dong ini mbaknya. Apakah ada gerund atau to infinitive di sana? Coba dilihat pelan-pelan aja nggak apa-apa.
Santai aja, santai aja. Coba kita lihat dari kalimat satu kalimat aja ya. Coba yang kalimat pertama deh. The Indian boy of long ago did not go to school as the boys of today do. Atau mungkin ini deh, saya lempar dulu kalau misalkan ada yang mau tanya. Dari paragraf pertama ini ada yang nggak di ngertiin artinya, mungkin bingung gitu. Ini kalimatnya artinya apa ya? Ada nggak? Nggak cuma Mbak Laras doang deh, yang lain juga. Ada? Mbak Laras mungkin itu ada yang nggak di ngertiin artinya? Ngerti ya? Oke. Heeh. Coba dicari pelan-pelan. Kalau misalkan kita mencari gerund dan to infinitive, berarti kan tinggal cari kira-kira mana yang ada to plus verb dan verbnya tidak ada embel-embel atau sesuatu, maksudnya verb plus ing. Coba dicari yang kayak gitu. Ada nggak? Iya, exactly. So, itu di situ ada yang pertama itu ya. He had to learn. Sebenarnya kalau digeser sedikit ke belakang, itu ada nevertheless, he had many things to learn. Ya kan? Iya, jadi sama. Itu persis kebetulan persis sama gitu ya. He had sama to learn. Bedanya kalau yang di nevertheless he had many things to learn, itu di tengahnya diselipin objek. Ya kan? Tapi sama, to learn yang pertama dan to learn yang kedua itu adalah to infinitive. Terus digeser sedikit lagi ke kanan, ada to apa itu? To walk. Yes. Jadi he had to learn to walk. Itu di situ tumpuk ya, double. Tapi itu semuanya sama. Jadi ada to infinitive dan to infinitive lagi. Apakah bisa seperti ini? Bisa. Gitu ya. Cuman nanti kalau misalkan di writing, tolong diingat dua aja udah banyak, jangan dikasih tiga gitu ya. Itu sadak kebacut gitu. Dua aja sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Nanti kalimatnya membingungkan. Jadi he had to learn to walk. Oke, kita sudah nemu tiga ya to infinitive. Terus ada lagi kah?